menjelaskan tahapan ruang lingkup, project, manajemennya lah gitu ya, bukan detail teknisnya. Nah, biasanya setelah, eee, perencanaan project itu pada saat awal kita melakukan analisa kebutuhan, atau requirement analysis gitu ya. Nah, di tahapan itu, aktivitasnya ada survei, mungkin wawancara, mengumpulkan kebutuhan user itu seperti apa, fungsi-fungsi yang diharapkan, fitur, bentuk-bentuk form input dan lain-lain ya. Nah, semua itu, kemudian didokumentasikan. Bentuk dokumentasinya adalah seperti ini, namanya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak gitu ya, atau SKPL, atau sering disebut juga SRS ya, Software Requirement Specification gitu ya. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kenapa perlu didokumentasikan? Dokumen ini akan jadi acuan atau pegangan bersama antara seluruh tim yang terlibat di dalam, project ya. Harusnya spesifikasinya harus tertulis dengan jelas. Tujuannya adalah, semua mengerjakan sesuatu sesuai dengan spesifikasi, terus juga pada akhir, project, pada saat serah terima project, dokumen ini akan dijadikan acuan, bahwa semua kebutuhan yang telah didefinisikan di awal itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau sudah sesuai berarti kan project bisa dianggap sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum, berarti harus diselesaikan terlebih dahulu, satu. Yang kedua, menyamakan persepsi gitu ya, antara pemberi pekerjaan dengan, yang menerima pekerjaan, bahwa spesifikasinya adalah seperti yang sudah tertulis gitu ya. Jadi jangan sampai di akhir pekerjaan dianggap masih banyak yang belum dikerjakan gitu ya, padahal itu tidak tertulis gitu ya. Karena, di perangkat lunak itu kan bendanya maya, sehingga orang bisa punya persepsi yang berbeda apa yang akan dibuat gitu ya. Nah, makanya dokumen ini, biasanya dilakukan di awal. Isinya di dalam dokumen ini yang pertama pasti ada lembar pengesahan gitu ya. Jadi lembar pengesahan ini adalah menyatakan misalnya nih yang menerima pekerjaan dengan yang memberi pekerjaan itu sudah sama-sama, mensahkan atau menyepakati gitu ya. Jadi kira-kira spesifikasi secara detail teknisnya adalah seperti yang tertuang di dalam dokumen ini gitu ya. Jadi ada pengesahan ini. Nah, kalau dari, isi dari dokumen ini itu ada beberapa, bagian. Jadi di sini biasanya ada satu pendahuluan. Pendahuluan ini latar belakang, project, dan lain-lainnya ya yang terkait dengan, hal tersebut. Kemudian juga yang kedua adalah, deskripsi umum perangkat, lunak di bab 2-nya. Jadi bab 1 ini lebih kepada latar belakang, tujuan, dan segala macam, lingkup masalah. Yang kedua, deskripsi, perangkat lunaknya, yang dibuat itu apa sih gitu ya, aplikasi, terus karakteristik dari si pengguna, penggunanya siapa aja, ada berapa aktor gitu ya, terus operasionalnya itu akan seperti apa lingkungan operasinya. Nah, terus di bab 3 itu adalah kebutuhan antarmuka dengan eksternal, kalau ada misalnya pakai keyboard ataukah misalnya ada scan barcode atau apa gitu ya, itu semua didefinisikan di sini. Nah, terus di, bab 32-nya itu cerita fungsionalnya. Nah, fungsional ini bisa digambarkan misalnya dalam bentuk, modelingnya pakai use case dan lain-lain gitu ya. Jadi, ini adalah functional requirement-nya, fungsi-fungsi yang harus ada atau tersedia di dalam sistem yang harus dibuat gitu ya. Kemudian ada non functional, requirement, terus ada, ringkasan kebutuhan, functional requirement summary. Ini adalah standar, dokumentasinya gitu ya. Jadi apapun
sistem yang dibangun, template ini bisa dipakai. Nah, saya jelaskan ringkas aja. Jadi kalau di dalam bab 1 tadi ada tujuan penulisan dokumen, ini dokumen ini kenapa dibuat gitu ya, untuk mendefinisikan spesifikasi, fungsional, dan lain sebagainya gitu ya. Terus lingkup masalah, nah ini biasanya menceritakan latar belakang kenapa sistem ini dibangun gitu ya, secara umum apa aja permasalahannya dan lain-lain, ini dituangkan di sini. Kemudian bab 1-3-nya itu ada definisi istilah singkatan. Jadi ini adalah daftar definisi-definisi yang mungkin dipakai di dalam dokumen atau selama proyek yang tidak semua orang mungkin memahami gitu ya. Artinya karena yang pemberi pekerjaan misalnya adalah umum, coding itu dia mungkin nggak ngerti apa sih coding maksudnya gitu ya. Nah, itu bisa dijelasin di sini. Coding, baseline, developer, apapun yang kira-kira dianggap penting untuk definisi. Kayak ini misalnya milestone. Milestone itu adalah capaian dalam setiap tahapan misalnya gitu ya, yang dijadikan acuan proses misalnya kayak gini. Itu definisi. Terus ada akronim gitu ya. Kalau akronim itu singkatan. Jadi kalau singkatan itu misalnya PM itu apa, RPPL itu apa, SKPL itu apa, atau apapun nanti yang sering dipakai sebagai singkatan yang umum ada gitu ya di dalam dokumen atau selama pelaksanaan proyek itu juga dituliskan. Jadi semua orang tahu gitu ya. Terus ini ada aturan penomoran, terus referensi-referensi yang dipakai, terus deskripsi dokumen ini gitu ya, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, terus masuk ke bab yang kedua. Di bab kedua ini ada definisi umum aplikasi. Jadi ini penjelasan dari aplikasi yang akan dibangun secara umum gitu ya. Di sini ada misalnya di dalam sistem ini akan ada beberapa sistem gitu ya. Misalnya pusat informasi, pelayanan, operasional, sistem eksekutif, ada pusat data, terus akan diakses oleh beberapa bagian misalnya gini ya, ada operator, kepala perpus, member, non-member. Nah, terus ada yang bab dua-duanya definisi umum perangkat lunak. Ini biasanya bisa dalam bentuk arsitektur modul-modulnya apa aja sih gitu ya di sini, atau sitemap misalnya kayak gitu ya. Itu juga bisa dibuat ini. Jadi untuk memberikan gambaran secara umum ada fitur-fitur fungsi apa aja yang ada di sini. Contohnya seperti ini ya. Terus ada penjelasan tadi ini modul-modulnya apa aja di dalam setiap fungsi tadi, menu galeri ada apa, menu kontak ada apa, misalnya kayak gini. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara umum modul-modul dari aplikasinya. Nah, kemudian yang ketiga di sini tuh ada karakteristik pengguna gitu ya. Jadi kalau di dalam use case modeling mungkin ini aktor gitu ya. Eee penggunanya siapa aja, contoh ini ada operator gitu ya. Kawan tugasnya melakukan apa, terus di aplikasi dia bisa hak aksesnya apa aja gitu ya. Ini juga didefinisikan, kepala perpus boleh melakukan apa aja, hak aksesnya apa, tugasnya eksternal, member itu bisa melakukan apa, yang non-member bisa melakukan apa. Nah, ini jadi di sini siapa saja yang akan menggunakan aplikasi akan terlihat. Jadi nanti pada saat membangun sistemnya, jadi bisa dikelompokkan gitu ya, fungsi-fungsi untuk setiap bagian tadi gitu ya. Terus ada lingkungan operasi. Jadi lingkungan operasi ini adalah penjelasan secara sistemnya gitu ya, bahwa si aplikasi, misalnya contoh ini adalah aplikasinya web based, di server ada apa aja, di klien butuh apa aja misalnya gitu. Ini dijelaskan.
Eee, terus selanjutnya setelah definisi umum aplikasi, ini kebutuhan antarmukanya, yang umum sih pasti, komputer ada perangkat kerasnya apa aja gitu ya, misalnya ada perangkat keras yang khusus ya, itu bisa dimasukkan di sini, kalau misalnya tidak ada ya ditulis tidak ada. Termuka perangkat keras khusus biasanya apa ya, kalau aplikasi untuk perpus, bisa aja perangkat kerasnya ada scan barcode misalnya kayak gitu ya, berarti butuh perangkat keras untuk, scanner-nya. Terus perangkat lunak ini tidak ada yang khusus, pakai browser aja gitu ya. Eee, setelah itu ada deskripsi fungsional. Nah, di deskripsi fungsional ini mulai lebih detail gitu ya. Jadi kalau yang tadi deskripsi secara umum itu mungkin dalam bentuk, gambaran, eee, apa, penggunaan modul-modul fungsinya apa. Nah, di sini kalau deskripsi fungsional itu biasanya udah mulai dibuat modelingnya. Jadi misalnya ini pakai, use case diagram kayak gitu ya. Di sini bisa digambarkan, oh untuk peminjaman ada pustakawan, ada fungsi-fungsi apa aja, kalau pesan bisa apa, member bisa melakukan apa aja ini ya, non-member bisa melakukan apa. Nah, ini adalah contoh sederhana dari use case-nya gitu ya. Tergantung sistem yang dibangun, use case-nya juga bisa sangat banyak gitu ya, di sininya. Nah, terus kemudian ada non-functional, requirement. Jadi bedanya adalah kalau fungsional itu adalah fungsi-fungsi yang harus tersedia, fitur. Jadi, apa yang diakses oleh, user gitu ya. Nah, kalau non-fungsional itu misalnya, harus ada, sistem login yang password-nya harus berganti-ganti, misalnya kayak gitu ya, setiap berapa bulan. Nah, itu bisa, adalah non-fungsional atau misalnya performance gitu ya, bahwa si aplikasi webnya ini harus muncul pada saat diakses dalam waktu di bawah 30 detik misalnya atau di bawah 1 menit misalnya kayak gitu. Itu juga bisa, jadi fungsional, non-functional requirement atau misalnya non-functional ini, oh sistem dapat melayani sampai dengan, 5.000 user pada saat yang bersamaan, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah, tidak fungsional, non-fungsional, tapi adalah, requirement juga gitu ya. Jadi requirement itu ada yang fungsional, fungsi, yang kedua adalah yang non-fungsional, bisa performance, bisa security, bisa, hal-hal lain yang di luar, fungsional. Nah, terus, batasan perancangan ini juga bisa ditambahkan kebutuhan-kebutuhan apa yang, harus diperhatikan misalnya kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu ada functional requirement summary. Jadi ini adalah, eee, semacam list, eee, kebutuhan sistemnya seperti apa gitu ya. Ini ada aplikasi informasi ada apa aja, functional requirement-nya, biasanya dikasih nomor. Nah, inilah nanti yang pada saat, akhir dari suatu pekerjaan akan dicek satu-satu functional requirement summary ini. Jadi misalnya ada informasi dan pelayanan, ada profil, oh ini sudah ada atau belum di sistem gitu ya. Kalau udah ada contreng, ada, misalnya kayak gini. Jadi ini semua yang dijadikan acuan pada saat pengembangan, semua ini harus ada. Terus pada saat serah terima pekerjaan, semua ini juga harus ada gitu ya. Serah terima kerjaan itu biasanya ada user acceptance test, biasanya melakukan pengecekan terhadap semua fungsi yang sudah didefinisikan. Nah, ini kira-kira dokumen SKPL itu seperti ini gitu ya. Bisa ditambahkan ada struktur database ataupun, alur proses dan lain-lain gitu ya, lampiran yang dibutuhkan. Nah, jadi di dokumen spesifikasi kebutuhan ini, itu harus tergambar secara jelas gitu ya. Apa aja,
requirement-nya, apa aja kebutuhannya, baik dari sisi fungsional ataupun non-fungsional dan yang lain-lainnya. Nah, dokumen ini dijadikan acuan pada saat pengembangan ya. Jadi ini adalah output dari tahapan analisa, analisa kebutuhan yang nantinya akan dipakai untuk pegangan perancangan, coding, testing, dan lain-lain gitu ya, sampai dengan serah terima. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas ya. Contoh ini udah saya upload juga di LMS, jadi kalau suatu saat mengerjakan project atau melakukan requirement analysis, template ini bisa dipakai gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut aja ke untuk UASnya ya. Jadi kalau untuk ujian akhir itu saya mintakan membuat project timeline lah gitu ya, buat jadwal penjadwalan suatu project pakai toolsnya ClickUp gitu ya. Saya akan tunjukkan dulu. Oke, jadi saya udah share step by step cara penggunaan ClickUp di materi sebelum-sebelum inilah gitu ya, ada di salah satunya, ada step by stepnya di situ, itu bisa diikuti. Kemudian di dalam ClickUp ini pertama harus register gitu ya. Yang kedua kalau udah register itu nanti login. Nah, setelah login, bentar, kita tunggu dulu. Oke, ini contoh yang udah mengumpulkan ya ke saya. Jadi ini kalau saya pakai login saya yang Unsub, kalau saya di invite itu ada, saya bisa join ke UAS nanti yang dikumpul ya. Tapi saya mau tunjukkan dulu caranya. Ini saya accept dulu aja. Nah ini, oke jadi yang saya ini adalah salah satu jawaban dari UASnya. Saya tunjukkan, bentar, saya logout ganti akun dulu. Jadi untuk UAS itu adalah membuat rencana pengerjaan suatu project gitu ya, di mana ada beberapa tahapan. Jadi kalau di situ ada misalnya project latihan 1, ada persiapan, analisa, coding, testing, dan lain-lain misalnya gini ya. Nah, jadi nanti setelah sign up, bikin satu space, misalnya project UAS gitu ya. Terus workspace-nya, next. Nah, terus di sini ada status gitu ya. Model status itu ada bisa Kanban, custom, dan yang lain-lain. Pilih aja salah satu. Misalnya kalau Kanban itu ada 3 ya. Open, in progress, review, close gitu ya. Ada 4. Nah, terus di sini tambahkan untuk nanti bisa menunjukkan milestones. Terus next itu bentuk yang ingin tampilkan selain list, board, tambah satu lagi GAN
Gantt chart ya. Review, kalau misalnya udah oke, create space. Ini ya, contohnya adalah project UAS gitu ya. Nah, di dalam project UAS ini kan ada yang saya minta ada beberapa tahapan gitu ya. Jadi tahapan itu bentuknya kalau di ClickUp itu adalah list ya. Ini list. Ini bisa ditambah list. Misalnya tahapannya ada analisa kebutuhan gitu ya. Ntar ini nggak kepake, ini dihapus ya. Oke, analisa kebutuhan. Terus misalnya ada rancangan. Terus coding. Ada satu lagi misalnya testing. Ini adalah tahapan ya yang di sini. Terus di setiap tahapan ini nantinya tambahkan kira-kira di dalam analisa itu ada task apa aja gitu ya. Jadi bisa create new task. Task name-nya misalnya survei. Atau bisa juga klik di sini ya. Terus nambah tasnya dari sini atau dari sini. Survei terus misalnya survei wawancara terus apa ya, analisa atau use case modeling misalnya gitu ya. Terus bisa data formatnya seperti apa, data capture. Terus bisa juga ada tadi pembuatan dokumen. Terus ada apa ya, functional requirement summary misalnya kayak gitu ya. Ini harusnya sebelum pembuatan dokumen. Terus misalnya ada review ujung gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di dalam tahapan analisa ini ada beberapa task yang harus dilakukan. Nanti sama yang coding dan lain-lain juga ada. Jadi bisa dilihat gini ya. Ini ada analisa tasknya apa aja. Terus perancangan tasknya apa aja. Coding nanti tasknya apa aja. Tasknya itu saya bebaskan turunannya ya, turunan dari setiap tahapan ini apa aja yang dilakukan itu coba dicari aja. Biasanya di kuliah SDLC ya, Software Development Life Cycle, atau beberapa kuliah yang lain tuh ada apa sih yang harus dilakukan di tahapan ini gitu ya. Kalau perancangan kalau dipakai RUP ya, Rationalized Process kan ada pembuatan kelas diagram, activity diagram ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini contoh tadi ya, ini yang analisa kebutuhan udah ada tasnya. Nah, ini nanti kita bisa lihat dalam bentuk board. Contoh ini berarti open semuanya statusnya ya. Terus ada juga kita bisa tampilkan tadi dalam bentuk Gantt chart. Oke, ini berarti ini adalah definisi tahapan dan tasnya. Ini sudah terdefinisi, definisiin dulu semua. Nah, setelah itu membuat penjadwalannya. Jadi misalnya, oh survei itu
rencananya akan dilakukan ini dikira-kira aja. Misalnya selama 3 hari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Use case modeling satu pada saat bersamaan dengan survei sampai dengan tanggal 19 misalnya kayak gini ya. Data capture juga sama misalnya di sini. Kalau udah ada use case modeling, data capture-nya udah, ini kita bisa ini dulu. Functional recommend summary itu kita bisa udah mulai buat misalnya di sini sampai dengan ini. Terus di sini kita bisa buat dokumen SKPL-nya untuk memasukkan ini semua. Terus review misalnya dilakukan di tanggal setelah itu semua selesai ya, 26 misalnya kayak gini ya. Nah, ini adalah memasukkan jadwalnya, tanggal-tanggalnya. Jadi ini tahapannya, ini tadi tanggal-tanggal atau jadwal. Kemudian di sini bisa ditambahkan juga misalnya kalau kita mau buat dia ada keterkaitan, misalnya gini, oh dokumen SKPL ini belum bisa dilakukan kalau use case modeling belum selesai. Nah, ini bisa ditarik ini. Data capture ini juga harus udah selesai dulu baru bisa bikin dokumen gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah keterkaitan antar tas. Itu juga dibuat gitu ya. Jadi mana yang harus selesai lebih dulu, mana yang belakangan gitu ya. Kalau ini kan jadi tergambar, oh use case modeling sama data capture itu harus selesai dulu baru bisa bikin dokumen SKPL, misalnya kayak gini. Nah, ini juga di-define aja. Review itu baru bisa dilakukan kalau dokumen ini udah selesai. Kalau nggak kan nggak ada yang bisa direview ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tadi ada tahapan, ada task, ada jadwal, ada keterangan yang lain. Nah, satu lagi di soalnya itu adalah tentukan milestone. Jadi milestone itu biasanya adalah tahapan-tahapan yang penting gitu ya di dalam satu proyek. Jadi misalnya kalau di tahapan analisa, review ini adalah milestone penting gitu ya, satu pencapaian penting. Nah, ini bisa diubah. Tadi bentuknya kan adalah jadwal. Ini bisa di-convert jadi mark as milestone. Jadi tandai sebagai milestone, misalnya gini ya. Convert to mark unmark as milestone udah. Nah, ini bisa seperti itu gitu ya. Ininya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi soal UASnya sebenarnya nggak sulit ya, tinggal dibuat aja tahapan, tas sama jadwal. Jadwalnya dikira aja yang kira-kira menggambarkan pelaksanaan suatu proyek. Maksimal pelaksanaannya 3 bulan ya penjadwalannya ini. Jadi tarik-tarik garisnya tuh dalam batasan kira-kira 3 bulan. Kurang dari 3 bulan boleh. Nah, kalau misalnya udah selesai bikin ini, terus di sini tuh bisa invite user. Nah, nanti masukkan di invite user ini email saya yang ini ya, sopnur.unsub@gmail.com gitu ya. Kalau udah send invite. Oke. Nah, terus yang ini juga di screenshot dan dimasukkan di jawaban UAS gitu ya. Buat penanda saya siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum gitu ya. Nah, terus kalau misalnya sudah, nanti saya mengeceknya, saya mengecek jawaban UAS itu dengan akun saya yang tadi ya.
Ini saya lock. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah invite saya di space-nya, ini kalau saya login sebagai unsur tadi ya, di sini akan muncul yang invite saya gitu ya. Saya bisa yes join. Ini yang punya saya tadi ya, join. Nah, saya bisa lihat yang tadi sudah dikerjakan gitu ya, atau sudah direncanakan. Saya akan ngeceknya dari sini. Jadi setiap orang harus bikin. Jadi kalau milestone tadi tandanya dia akan berubah jadi diamond kayak gini ya. Itu adalah milestone. Jadi saya akan cek, satu adalah kelengkapan dari tahapan dan aktivitas. Yang kedua adalah jadwal-jadwal ini sudah terbuat atau belum. Yang ketiga adalah keterkaitan antar task itu ada atau tidak gitu ya. Terus ada milestone apa tidak. Kalau ini udah komplit semua, ya udah saya anggap udah oke. Yang durasinya ini silahkan dikarang aja berapa lama. Terus di coding itu biasanya ada pengembangan modul, contoh kalau yang akademik tadi ya, pengembangan modul untuk member, pengembangan modul apa gitu aja. Jadi aplikasinya bebas aja. Contoh aplikasi perpustakaan, aplikasi sistem informasi akademik atau apa. Itu modul-modulnya di define aja. Nanti di coding itu akan kelihatan kira-kira kayak gitu ya. Modul yang akan dibuatnya apa aja, bebas. Yang pastinya nggak boleh sama ya satu sama lain. Karena saya bebaskan berarti nggak boleh sama gitu ya isinya. Kalau ada yang sama, nilainya saya bagi dua. Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Waktu pengerjaannya kira-kira 1 minggu gitu ya. Saya harapkan berarti Sabtu depan itu udah pada ngumpul semua gitu ya. Nah, karena kita absennya ada yang kurang, di dalam minggu depan itu akan saya masukkan jadwal diisi akad kuliah tambahan, tapi materinya materi yang sudah saya sampaikan hari ini sih. Jadi nggak perlu online lagi. Paling nanti ya terakhir tinggal ngumpul UASnya itu aja 1 minggu dari sekarang deh ya, biar saya ada biasanya ada batas waktu mengumpulkan nilai gitu ya. Jadi ini kalau dikerjakan sebenarnya ya kira-kira 2 jam selesai gitu ya. Karena tinggal grafik-grafik aja. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti ikuti aja step by step ClickUp yang sudah saya upload gitu ya. Yang tadi saya demokan itu semuanya udah ada di dokumen ini, mulai dari akses, login, bikin space-nya, terus nambahkan milestone, terus nambahkan view untuk Gantt chart, terus menambah list tahapan, kemudian menambahkan task dan jadwal gitu ya. Itu udah ada semuanya di sini. Jadi tinggal diikutin step by step-nya pasti bisa. Ini ya, sudah ada di dokumennya semua. Nah, terus tadi mengumpulkannya invite user saya. Terus yang kedua, supaya saya gampang
ngeceknya juga minta tolong ada 1 aja minimal screenshot-nya juga, di-upload gitu ya ke di sini. Supaya saya bisa ngecek nanti kalau misalnya seperti ini. Nah, saya bisa cek view all submission. Jadi kelihatan siapa yang udah, siapa yang belum. Ini misalnya masih no submission semua ya. Nah, contoh kayak gini ya, ada submission ini udah ngumpul, ini ada linknya, ada ya, yang penting ada penanda gini, ini saya bisa tahu siapa yang udah ngumpul, siapa yang udah submit, siapa yang belum. Contoh kayak gini, ini cukup kok. Ini contoh. Bisa linknya, bisa penanda aja. Yang penting di dalam submission-nya itu di submit sesuatu gitu ya. Jadi saya tahu siapa yang udah ngumpul, siapa yang belum. Penandanya. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah dan penjelasan luasnya saya cukupkan ya. Selamat mengerjakan aja. Harusnya semuanya bisa dapat nilai bagus. Yang penting lengkap itunya semuanya. Ikutin aja step by step-nya gitu ya. Jadi kalau udah bisa bikin penjadwalan tadi, sebenarnya udah bisa merencanakan suatu project dengan baik gitu lah, kira-kira kayak gitu. Oke, saya akhiri kuliahnya. Ini ada yang baru masuk nih. Oke, yang baru masuk nanti nanya sama rekan-rekannya ya, kira-kira kalau yang masih ada yang belum jelas. Saya akhiri kuliahnya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.